Shalom. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari di mana Kristus Yesus telah bangkit dari kematian. Hari yang monumental bagi kita semuanya. Kita mengambil energi dari kebangkitan Kristus Yesus. Di tengah-tengah epidemi COVID-19 ini, kita akan tetap memiliki kekuatan yang luar biasa. Menghadapi bukan lagi dengan tenaga ketakutan, tapi dengan sukacita kekuatan yang datang dari Allah. Kita yakin bahwa Tuhan terus-menerus akan memberikan energi bagi kita untuk menghadapinya dengan cara-cara pertolongan Dia yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, memberikan kepada kami urapan Roh Kudus-Mu dengan hikmat-Mu supaya kami yang bodoh ini tahu apa yang menjadi bagian yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Beri pencerahan supaya kami menjadi orang yang memahami apa maunya Tuhan di hidup kami. Sehingga kami mencintai Engkau, mencintai firman-Mu, menyimpan firman-Mu, merenungkannya, melakukannya. Sehingga firman-Mu berbuah dan kami menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang belum mengenal Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ketika kita berbicara tentang kebangkitan Kristus Yesus, itu merupakan satu jantung dari kredo iman Kristen kita. Ketika kita bicara tentang kebangkitan Kristus Yesus, itu merupakan satu fundamen yang kuat, yang luar biasa dari iman Kristen kita. Dan karena itu menjadi jantung dan fundamen yang begitu kuat, tidak heran kalau kita melihat bahwa ada begitu banyak orang yang mempertanyakan dan menyerang mungkin kebenaran otentitas tentang Yesus yang bangkit dari alam maut. Yesus yang bangkit dari kematian. Ada begitu banyak orang yang memiliki kemampuan rasionalis. Mereka mempertanyakan otentiknya. Apakah Yesus itu bangkit atau tidak. Bahkan orang ateis, mereka juga mempertanyakan. Bahkan kepercayaan lain, mereka juga mempertanyakan. Apakah Yesus itu benar-benar bangkit. Tapi Injil Alkitab berbicara bahwa kebangkitan Kristus Yesus itu sungguh terjadi. Itu bukan dongeng, itu bukan rekayasa, itu bukan isapan jempol, itu bukan fiksi, tapi itu benar-benar otentik. Kebangkitan Kristus itu adalah aletheia, sesuatu yang murni, sesuatu yang benar, sesuatu yang tidak dapat diganggu-gugat, sesuatu yang telah terbukti kesahihannya. Itulah kebangkitan Kristus Yesus kita. Kebangkitan Kristus Yesus tidak dapat disetarakan dengan film-film fiksi yang sekarang mungkin lagi marah, atau Bapak Ibu sudah pernah menonton film Mumi. Ada satu tokoh dewa yang jahat yang pengen dibangkitkan setelah ribuan tahun atau ratusan tahun. Mereka kemudian melakukan satu ritual dan tokoh dewa yang jahat itu bangkit. Kebangkitan Kristus Yesus tidak dapat disetarakan karena sangat berbeda dalam sangat kualitasnya, sangat lebih berkonten luar biasa dibandingkan dengan fiksi dari film-film itu sendiri. Itu sebabnya ketika kita melihat bahwa kebenaran kebangkitan Kristus Yesus itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental, menjadi sesuatu yang bersifat kuat dan menjadi pilar dan jantung kekristenan, maka kita melihat bahwa iman Kristen kita itu bukan dibangun di atas dasar yang abal-abal, bukan dibangun di atas dasar yang rapuh, tapi dibangun di atas dasar superior faith, dibangun di atas dasar keunggulan yang luar biasa. Itu sebabnya pagi ini kita akan berbicara tentang superior faith. Kita bicara tentang keunggulan iman Kristen yang kita yakini. Kita berbicara tentang Kristus yang kita sembah, Kristus yang kita percayai. Dan kalau kita memahami itu, saya yakin kita akan tumbuh di dalam iman cinta kasih kita kepada Kristus Yesus dengan sangat dalam, luar biasa. Yang pertama, kerangka iman Kristen kita dibangun di atas keunggulan iman yang luar biasa. Sebab iman Kristen kita dibangun di dalam dasar kebenaran yang otentik, sahih, dan legal.
Ketika para wanita itu memasuk kubur, mereka sangat takut luar biasa. Mereka menjumpai kubur kosong, dan ketika mereka masuk di kuburan itu, mereka bertemu dengan 2 orang malaikat. Dan malaikat itu berkata, "Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika dia ada di Galilea." Apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus pada waktu dia ada di Galilea bersama-sama dengan muridnya? Salah satu pernyataan Kristus Yesus ketika dia mengajar murid-muridnya di tepi sungai Galilea, di tepi danau Galilea, perkataannya adalah Yesus bicara tentang nubuat kematian diri dia. Bagaimana dia ditangkap, bagaimana dia dijual, bagaimana dia dikhianati, bagaimana dia menderita, bagaimana dia disalib, bagaimana dia mati. Dan tidak terhenti di situ. Tapi Yesus juga berbicara mengajarkan pada hari ketiga dia akan bangkit dari kematian itu sendiri. Pada hari ketiga dia akan mengalahkan maut dan dia akan menunjukkan eksistensi dia untuk menaklukkan maut itu. Dan ingat baik-baik, ini adalah satu kebenaran bahwa Yesus itu mati dan dia bangkit. Itu merupakan satu bukti otentik kebenaran. Ketika Yesus menyatakan bagaimana dia mati dan bagaimana dia bangkit, itu sungguh tergenapi. Itu sungguh terjadi. Dan itu bukan fiksi, dan itu bukan dongeng. Ketika Yesus menubuatkan dirinya yang mati dan bangkit, itu benar-benar terjadi. 1 Korintus pasal yang ke-25, 15 ayat 25, Paulus berkata demikian. Yesus itu dikuburkan dan bangkit sesuai dengan kitab suci. Jadi ketika Yesus itu bangkit, itu sesuai dengan kitab suci. Cocok, klop, dan tidak ada sesuatu yang tidak sinkron. Semua sinkron. Dan itu benar. Jadi Yesus pada hari ketiga dia bangkit, itu adalah sesuatu yang benar. Itu bukan rekayasa. Itu bukan dongeng. Paulus berkata, seandainya kata Yesus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman orang Kristen. Maka sia-sialah imanmu kepada Kristus Yesus. Dan bukan hanya sia-sia imanmu, tapi kamu bisa dicap sebagai pendusta. Tapi yang sejati, Yesus itu sudah bangkit. Dan itu benar. Karenanya, iman kita itu bukan iman yang dibangun atas dosa. Iman kita tidak dibangun di atas sesuatu yang tidak benar. Iman kita bukan bicara tentang sesuatu yang direkayasa atau dongeng, tapi iman kita benar. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa Yesus itu adalah pribadi yang benar-benar bangkit? Bukti otentik mana yang dapat kita kemudian bagikan, kita paparkan? Dalam Injil Markus ini kita bisa melihat beberapa bukti. Bukti yang pertama adalah kubur yang kosong. Itu adalah merupakan bukti otentik. Kemudian kain kafan, penampakan Yesus bersama-sama dengan beberapa murid-murid. Itu merupakan bukti otentik bagaimana Yesus itu bangkit. Belum lagi kitab Talmud yang ada di Yahudi yang disusun sekitar 70 sampai 200 Masehi. Itu juga bercerita tentang Yesus yang mati. Kemudian para sarjana Yahudi, Josephus Antipas misalnya. Kemudian juga sarjana di luar Yahudi, Cornelius Tacitus misalnya gitu. Kemudian tulisan dari sejarah Romawi. Dan banyak saksi yang membuktikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Jikalau kita melihat bukti-bukti ini semuanya, maka sudah memenuhi prosedur atau koridor hukum tentang otentiknya sebuah kejadian itu. Sudah memenuhi tentang bukti tulisan di sana. Sudah memenuhi di sana bukti saksi, bukti ahli, bahkan bukti pengakuan pihak orang lain. Jadi, jikalau firman Tuhan itu dibangun, iman kita dibangun pada bukti yang benar, maka ingat, kita berdiri pada posisi sebagai orang benar. Apa yang kita yakini benar. Apa yang kita imani benar. Apa yang kita renungkan dalam firman Tuhan itu benar. Maka berdirilah teguh di dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak jadi goyah. Kalau kita berdiri kepada kebenaran itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang ditumbuhkan di dalam kebenaran. Dan bukan hanya itu, tapi kita akan suka dan senang dan gemar melakukan tindakan-tindakan kebenaran dalam hidup kita semuanya. Yang kedua, bagaimana kita bisa melihat otentisitas keunggulan dari iman Kristen kita atau superioritas faith itu sendiri? Yang kedua, iman Kristen kita dibangun di atas keunggulan Yesus sendiri yang bangkit.
Artinya apa? Artinya bahwa Yesus sendiri itu bangkit. Itu merupakan sesuatu penunjukan kekuatan kedahsyatan. Itu demonstrasi dari sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Ketika malaikat bertanya kepada perempuan itu, ketika mereka datang di kuburan, malaikat bertanya, mengapa kau mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Jadi kebenaran kekristenan kita itu merupakan sesuatu yang sangat unggul, karena itu dibangun atas pribadi Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup, Kristus yang hebat, Kristus yang luar biasa dahsyat. Jadi luar biasa. Allah mau tidak bisa menaklukkan kekuatan Kristus. Allah mau tidak bisa melemahkan Kristus. Allah mau tidak bisa mengalahkan. Itu luar biasa. Jadi iman Kristen kita itu didasarkan pada pribadi yang hidup. Pribadi yang memiliki power luar biasa. Pribadi yang bisa mengalahkan maut. Kalau maut, musuh utama manusia saja bisa ditaklukkan, dikalahkan. Apalagi pergumulan Bapak Ibu. Apalagi masalah Bapak Ibu. Apalagi berkaitan dengan banyaknya tantangan, masalah-masalah. Pasti kehidupan yang datang dari Kristus Yesus akan memberikan energi bagi kita untuk kita sanggup mengatasinya, untuk kita sanggup mengurai, untuk kita sanggup memenangkan masalah itu sendiri. Bapak Ibu, banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang hebat. Mereka yang menemukan penemuan-penemuan hebat dan mereka sangat disegani, sangat dihormati. Tapi mereka sekarang mati. Apakah mereka bangkit? Tidak. Ada begitu banyak tokoh-tokoh filsuf, mereka yang menelurkan karya-karya hebat. Di mana mereka? Mati. Apakah mereka bangkit? Tidak. Ada begitu banyak orang-orang yang hebat yang ada di dalam dunia ini, yang memenangkan kekuatan, kekuasaan, dan mengalahkan banyak negara dan bangsa-bangsa. Di mana mereka? Mati. Tidak ada kuburannya. Tapi Yesus berbeda. Yesus kita bangkit. Yesus kita menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang tak terkalahkan. Dia adalah Tuhan yang tak tertaklukkan. Justru mautlah yang tertaklukkan. Justru mautlah yang dikalahkan. Yang paling kuat saja di dalam dunia ini, yaitu maut saja dapat ditaklukkan. Maka sangat mudah bagi Tuhan untuk menaklukkan masalah-masalah yang terjadi hari-hari ini yang Bapak Ibu tangani, alami semuanya. Kehidupan dari Kristus Yesus itu yang akan memberikan satu dinamika energi yang luar biasa. Saya kadang-kadang heran dengan banyak orang, mereka yang memiliki pergumulan masalah, mereka yang datang berlomba-lomba kemudian pergi ke pemakaman atau kuburan. Di sana mereka meminta pertolongan. Ada yang unik, ada yang geli. Bagaimana mungkin mereka meminta kepada orang yang mati, yang tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, yang ngatasi masalah-masalah sampai akhirnya dia mati saja nggak bisa. Kita minta pertolongan kepada orang yang mati. Orang yang ingin mendapat pertolongan, dia harus datang kepada yang hidup. Karena yang hidup yang bisa memberi kehidupan. Karena kematian hanya akan bisa memberikan kematian. Ingat, hanya yang hidup yang bisa memberi kehidupan. Hanya kematian yang memberikan kematian. Jadi ketika kita punya masalah, harusnya kita datang kepada Kristus yang hidup. Karena Dia adalah pilar, kekuatan. Dia adalah superior faith kita. Kalau kita datang kepada Kristus Yesus, maka iman kita jadi hidup. Hari-hari ini mungkin kau berkata demikian, Tuhan, aku menghadapi kematian di bisnisku. Tuhan, aku menghadapi kematian di otakku, mengurai masalah, menangani masalah pelik di usaha dan bisnisku yang mati kolek seperti ini. Datang kepada Kristus Yesus. Dia yang hidup. Dia akan membuka hikmat sehingga hikmatmu itu jadi hidup. Engkau bisa menangani masalah-masalah kasus usahamu dengan cara-cara yang baru, cara-cara yang hebat. Tiba-tiba kau bisa mengurai dengan cara hikmat yang datang dari Tuhan. Ini luar biasa. Waktu Salomo dia diperhadapkan pada satu situasi pelik, kepada mengalami kelaparan, dan ada seorang ibu yang bersepakat membunuh anaknya. Tapi anak ibu yang satu kemudian tidak mau. Kemudian kasus itu diberikan kepada Salomo untuk menentukan mana ibu asli dan mana ibu yang tidak asli. Bagaimana cara mengurai? Hikmat yang datang dari Tuhan yang hidup itu memberi pencerahan kepada Salomo mengurai masalah dan jitu dan bisa mengurai masalah. Kalau Bapak Ibu punya masalah, datanglah kepada yang hidup, yaitu Kristus. Hari ini mungkin kau berkata, Tuhan, kesehatanku mati. Engkau diklaim, divonis, umurmu mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun.
datang kepada yang hidup. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kesehatanku mati. Aku datang kepada Engkau yang memberi kehidupan. Hidupkan jantungku, hidupkan paru-paruku. Izinkan tangannya menjamahmu, izinkan kuasa keajaibannya menyentuh dan memberi kehidupan dalam hidupmu. Amin. Jadi kita punya Tuhan yang hidup. Itulah dasar dari iman kekristenan. Kita tidak punya Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Dan yang Tuhan yang hidup, Dia bisa menjadi sumber pertolongan kita. Dia bisa menjadi absolut pegangan kita. Dia menjadi pribadi yang bisa menghidupkan banyak kematian di dalam diri kita. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa melihat bahwa iman kita itu dibangun di atas superior faith, dibangun di atas keunggulan iman. Yang ketiga, iman kita tidak dibangun di atas roh ketakutan, tapi dibangun di atas damai sejahtera luar biasa. Injil Lukas mencatat yang tidak dicatat oleh Injil Markus. Injil Lukas berkata, jangan takut, itu tidak ada. Tapi dalam Injil Markus katakan, jangan takut. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 6. Ketika Injil Lukas tidak mencatat, jangan takut. Tapi Injil Markus pasal 16 ayat 6 itu menjelaskan tentang satu tekanan. Ketika para wanita itu datang dan mereka ketakutan, malaikat ini berkata, jangan takut. Ada satu kebenaran yang harus kita yakini begini. Ada satu siklus namanya perjanjian lama dan perjanjian baru setelah Yesus bangkit. Itu bagian dari perjanjian baru. Itu awal di mana kasih karunia berjalan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan Dia bangkit, maka Yesus secara otomatis merombak sebuah sistem kepercayaan, ritual-ritual, upacara-upacara yang telah dijalankan bertahun-tahun, berabad-abad di dalam perjanjian lama. Apa itu? Orang kalau berbuat dosa, mereka harus menanggung murka, tapi mereka harus membawa persembahan-persembahan atau korban bakaran. Jadi akhirnya orang diingatkan, maka dibuat aturan-aturan yang begitu mengikat. Kalau kamu langgar ini, kamu dihukum, kamu dikutuk, kamu dihukum, kamu diperlakukan dengan tidak bagus. Pendeknya seperti itu. Karena hukuman itu berhubungan dengan murka Allah. Hukuman itu berhubungan dengan sesuatu sanksi. Dan itu yang membuat orang menjadi takut. Jadi orang menjadi taat itu bukan karena dia mengasihi Tuhan, tapi karena takut dia dihukum. Dia takut dengan murka Allah. Tapi itulah kebenaran realitas dari waktu-waktu perjanjian lama. Dan waktu Yesus itu bangkit, Yesus tidak menyajikan roh ketakutan. Orang hidup di bawah hukum tidak karena takut. Orang taat bukan karena takut. Orang taat karena dia mengasihi. Orang taat oleh karena hasil dari kasih karunia yang bekerja di dalam dirinya, mengubah dirinya, mengubah kodrat dia, mengubah kecenderungan dia dari yang jahat itu pada kecenderungan yang baik, pada kesukaan firman Tuhan, kesukaan untuk mengasihi Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi apa yang dilakukan dalam konteks perjanjian lama, orang taat karena takut dihukum, karena takut ada murka. Tapi ketika Yesus bangkit, Dia memberikan dan mengubah sistem. Sistem itu diubah menjadi kasih karunia. Jadi orang datang kepada Tuhan bukan karena takut. Orang taat kepada Tuhan bukan karena takut. Tapi kasih karunia yang bekerja di dalam hati dan pikiran seseorang. Jadi orang itu kemudian melakukan firman Tuhan. Orang itu menjadi mengasihi Dia. Orang itu hormat kepada Tuhan. Kita hidup suci, kita hidup taat, kita tidak melakukan dosa. Bukan karena kita takut murka Allah. Bukan karena kita takut dihukum. Kita hidup suci, kita hidup taat, kita hidup tanpa dosa. Oleh karena kita sayang, cinta, dan takut melukai hati Tuhan. Itu yang seharusnya ada di dalam hidup kita. Pendeta Antonio Stephen An, dia berkata demikian. Yang paling utama yang harus kita takuti bukan murka Allah, tapi hati untuk melukai Tuhan. Hati yang berfokus kepada murka Allah atau hukum Allah, berarti orang itu masih ada keegoisan di balik sikap kelihatannya rohani. Tapi yang hati yang takut melukai Allah, berarti hati itu menghargai, mencintai, menghormati korban,
dari Kristus Yesus. Dan dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah di dalam hidup dia. Ibrani pasal keempat ayat 16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Jadi iman kita dibangun di atas superior faith, keunggulan iman, oleh karena kita memiliki anugerah yang tak pernah habis dalam hidup kita semua. Itulah keunggulannya. Jadilah orang yang mencintai dan menghormati anugerah dari Tuhan. Engkau bukan menjadi orang yang takut karena murka Allah, tapi takut melukai hati Tuhan, takut membuat Tuhan sedih, takut membuat Tuhan itu seperti menangis, karena engkau menghormati Tuhan, karena engkau mencintai Tuhan. Saya berdoa di kemenangan kematian Yesus yang telah bangkit ini, kita menjadi orang-orang Kristen yang berpikir tentang kebenaran, bukan tentang dunia ini, tentang Kristus dan bukan dunia ini, supaya kita di hari-hari akhir ini kita berdiri teguh. Berdirilah teguh di dalam kebenaran, di dalam imanmu, dalam fokus kepada Kristus. Kiranya firman Tuhan pagi ini memberi kekuatan kepada Bapak Ibu semua. Berharap kepada Tuhan, ambil energi di tengah-tengah kebangkitan ini, menjadi satu monumental untuk kita bangkit, bergerak maju lagi. Dan kita menjadi pribadi yang terus tumbuh di dalam iman kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan lagi kepada kami. Kami punya iman yang luar biasa, kami punya kebenaran yang luar biasa. Kami dibangun iman kami di bawah superioritas iman yang luar biasa, superioritas iman yang luar biasa. Iman kami dibangun didasarkan pada fakta otentik, kebenaran yang sangat sahih. Iman kami dibangun di atas kehidupan dan bukan kematian. Itu yang meyakinkan kepada kami bahwa banyak kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan iman kami didasarkan bukan kepada ketakutan, tapi pada kasih karunia yang membawa kami menjadi mencintai Tuhan. Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kami, menguatkan kami dan meneguhkan kami lagi. Tuhan, kami berdoa buat keluarga-keluarga kami yang hari ini mereka sedang menghadapi masalah yang begitu berat di bidang ekonomi, imbas dari virus corona. Mereka yang memiliki usaha-usaha di pabrik, Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk mengurai masalah. Berikan cara-cara yang baru untuk mereka keluar dari jebakan-jebakan masalah stagnasi dari usaha mereka. Tuhan, beri terobosan, beri mitra, bahkan mungkin juga beri mentor yang baik bagi mereka semuanya. Biarkan bisnis mereka, Tuhan, menggeliat lagi dengan cara-cara yang baru dari Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini mengalami kelemahan fisik, Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka semuanya, sehingga mereka semuanya bisa memiliki tubuh yang sehat. Engkau memberkati keluarga-keluarga kami memiliki pergumulan berat dalam bidang apapun juga. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami juga yang sedang menghadapi COVID-19 ini. Berdoa untuk presiden kami, berkati dengan hikmat marifat untuk bisa mengurai dan memberikan kebijakan-kebijakan yang luar biasa, sehingga akhirnya bangsa kami bisa keluar dari krisis imbas dari COVID-19 ini. Berkati kota kami, berkati gereja-gereja kebangkitan rohani untuk mereka mengajarkan satu kebenaran yang membawa jemaat makin mencintai dan tumbuh dalam perilaku-perilaku yang luar biasa hebat, menunjukkan karena mereka adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, sudah dimenangkan oleh darah Kristus. Terima kasih. Akhirnya kami memberkati jemaat kami. Kiranya damai sejahtera dari Kristus Yesus terus menyertai kita semuanya. Berkat rohani, berkat jasmani akan menjadi bagian yang tidak akan pernah berlalu dari hidup kita semuanya. Dan kasih setia dari Kristus Yesus menjadi ikatan yang kekal mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita. Ulang dengan berkat rohani, berkat jasmani, damai sejahtera dari Kristus Yesus akan terus-menerus memerintah dalam hidup kita, dan kepastian kita bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Itu yang membuat kita selalu memandang Dia. Ulang dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.